Janji palsu sang ratu siluman ular, itulah yang bisa disimpulkan oleh Mas Tono dari pengalamannya mengikat janji dengan peri ratu ular. Dan jika ditarik dari kisah-kisah pesugihan lainnya, kesimpulan dari semua perjanjian dengan bangsa jin adalah janjinya selalu palsu. Saya Tono, dari Indramayu. Semua cerita ini adalah kisah nyata yang saya alami sendiri. Kejadian ini terjadi pada tahun 2012, saat kondisi saya sedang sangat terpuruk. Waktu itu, saya juga baru saja bercerai dengan istri saya. Hutang ke tetangga-tetangga banyak, ada sekitar 20 jutaan. Kalau hutang ke perbankan sih saya masih tenang. Tapi karena saya berhutang ke tetangga yang rentenir, jadi omongan para tetangga. Bagi saya, hutang segitu sudah sangat banyak. Karena saya hanya bekerja serabutan, pendapatan tidak jelas, dan tidak rutin. Secara materi, saya memang sejak dulu bukan berasal dari keluarga kaya. Dan saat itu, posisi saya benar-benar ada di titik terendah. Pikiran kalut, hancur-hancuran lah. Baik pikiran maupun ekonomi. Saya juga sedang tidak bekerja saat itu. Hanya menganggur dan kerja serabutan seadanya. Saya mulai mencari-cari informasi, usaha apa yang bisa saya lakukan. Keseharian saya sebelumnya hanyalah sebagai pembuat batu bata merah, yang hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Untuk kebutuhan lain, ya terpaksa harus hutang lagi dan lagi. Suatu hari, ada informasi yang masuk ke telinga saya, bahwa ada suatu tempat yang bisa digunakan untuk pesugihan. Informasi itu saya dapat dari saudara jauh. Karena kondisi saya yang sudah kacau, dan juga kepikiran ingin mendapatkan dana secara instan mau cepat kaya, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba ke tempat pesugihan itu, yang terletak di daerah Cikamurang. Dari rumah saya, jaraknya sekitar 2 jam perjalanan. Saya pun berangkat ke sana, dan mencari rumah juru kuncinya. Akhirnya ketemu. Anggap saja namanya Mbah Kuncen. Di sana saya ngobrol panjang lebar dengan Mbah Kuncen. Saya ditanya soal weton kelahiran, lalu dijelaskan syarat-syaratnya seperti kembang 7 rupa, daging mentah, dan tumpeng poleng. Setelah menerima penjelasan langsung dari juru kunci, saya pamit pulang, karena saat itu saya belum siap secara biaya. Jadi mau tidak mau, saya harus mencari dana dulu. Sesampainya di rumah, saya bingung cari uang. Mau jual apa? Barang pun tidak ada. Akhirnya, satu-satunya yang bisa dijual adalah handphone jadul saya. Saya jual. Laku 150.000. Malam Senin, saya berangkat ke tempat Mbah Kuncen. Sekitar jam 5 sore saya berangkat. Numpang truk-truk pasir yang jalurnya searah ke tempat Mbah Kuncen. Rumah Mbah Kuncen terletak di desa, bukan di hutan. Rumahnya tergolong sangat sederhana. Bisa dibilang seperti gubuk, tidak berlantai keramik, bahkan tidak ada temboknya sama sekali. Sesampainya di sana, saya serahkan uang 130.000. Hasil penjualan handphone, sebagian sudah saya pakai untuk beli air dan rokok di perjalanan. Uang itu diterima Mbah Kuncen. Katanya akan dicukup-cukupkan. Walaupun sebenarnya uang segitu jelas tidak cukup. Mbah Kuncen pun belanja sesajen dengan dana yang ada. Sementara itu, saya istirahat di rumahnya. Setelah semua siap dan waktunya tiba, saya dibonceng naik motor oleh Mbah Kuncen ke lokasi ritual. Jalanannya sangat terjal, tapi masih bisa diakses dengan motor. Lokasinya ada di dataran rendah, di sebuah makam yang memiliki gubuk beratap genteng. Kata Mbah Kuncen, "Kamu di sini saja, kamu puasa, tirakat di sini." Saya jawab, "Nggak bah, saya mau yang di atas. Saya nggak mau kalau di sini." "Jangan mas, kalau di atas itu kotor," jawabnya. Padahal sebelumnya, Mbah Kuncen tidak memberitahu saya kalau ada tempat keramat lagi di atas. Tapi saya dapat informasi dari saudara saya
bahwa di lokasi tersebut ada 2 tempat keramat, makam pesarean yang di bawah, dan tempat pesugihan yang di atas.